alhamdulillah ada seorang yang kaya raya, duitnya banyak tapi nggak punya anak. Ketemu dengan saya, langsung dia bilang apa? Ustadz Fatih, tolong bangunkan saya pesantren penghafal Quran. Ini tanah saya. Pak, yang mana? Ini Bintaro Pak. Yang bilang Bintara siapa? Teman-teman coba main ke Bintaro, cek harga tanahnya. Ampun harganya sekarang. Apa kata beliau? Ustadz, saya kayaknya terasa nggak lama lagi Ustadz. Maksud Bapak, kayaknya sebentar lagi saya akan wafat. Saya peluk beliau, Pak jangan ngomong gitu Pak. Nggak tahu kenapa Ustadz, saya kerasa kayaknya saya nggak lama. Usia beliau 68 tahun. Apa yang terjadi? Begitu pelukan tanda tangan wakaf, 2 minggu dari wakaf, wafat. Sekarang sudah meninggal dunia, sudah tidur di tanah kusir, tapi pesantrennya sudah jadi, santrinya sudah 5 angkatan, dari Sabang sampai Maroke. Full free, beasiswa, nggak ada yang bayar sepeser pun. Adakah yang mustahil bagi Allah? Adakah yang mustahil bagi Allah? Jawab dengan mantap teman-teman, adakah yang mustahil bagi Allah? Nggak ada. Tadi Ustadz Ihsan sudah lihat, bagaimana api yang panas, dingin. Bagaimana wanita yang menjaga kehormatannya tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki, hamil. Bagaimana tongkat bisa membelah lautan. Apa yang mustahil bagi Allah? Kecil di hadapan Allah. Teman-teman semuanya, maka kita harus punya iman. Believe. Hari ini umat Islam kehilangan iman. Mereka takut nanti kalau jadi orang jujur, miskin Ustadz. Mereka takut nanti kalau mereka nikah mereka nggak bisa hidup Ustadz. Marriage is scary. Nikah itu menakutkan. Nanti kalau punya anak banyak, kami nggak punya rezeki Ustadz. Ini kenapa? Mereka hilang belief. Teman-teman yang dirahmati Allah. Padahal kenapa umat Islam 1300 tahun yang lalu mereka bisa jadi penguasa dunia? Mereka punya yang namanya iman, yakin, dan mereka punya unlimited belief. Teman-teman yang dirahmati Allah, maka dari mana pembahasan iman ini? Ini penting, agak teori sedikit, harus lebih fokus. Walaupun Ramadan, jam segini jam-jam gawat ya. Ya, yang agak-agak mulai kedip-kedip dikit, ngantuk-ngantuk, silahkan keluar ambil wudhu biar segar ya. Bismillah. Baik, dari mana pembahasan iman ini? Dari pertanyaan manusia. Setiap manusia punya pertanyaan, 3 pertanyaan mendasar. Pertanyaan pertama, dari mana alam semesta dan kehidupan ini berasal? Jawab. Dari mana? Yang kedua, pertanyaannya, mereka pasti bertanya dalam hidupnya, ngapain gua di dunia? Kenapa aku diciptakan? Buat apa aku ada di dunia? Setiap kita pasti punya pertanyaan itu. Ngapain ya aku di sini ya? Ya, kemarin viral di TikTok ya. Kalimat seorang anak, tapi dia cerdas, tapi viral. Meskipun salah ya, kalimatnya gimana? Aku nggak minta dilahirin. Tiba-tiba diciptakan di dunia. Terus tiba-tiba disuruh sholat. Terus tiba-tiba dimatiin. Terus tiba-tiba nanti masukin neraka. Adilkah? Ini karena dia nggak bisa jawab 3 pertanyaan ini teman-teman. Jadi kita harus bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Ini disebut dengan uqdatul kubro. Simpul besar pertanyaan manusia. Harus bisa jawab dan pertanyaannya harus bisa benar dan menenteramkan jiwa. Dari mana? Untuk apa? Dan pertanyaan yang ketiga yang paling penting. Kemana setelah kita mati nanti? Ustadz Arifin Ilham, Allahu yarham. Kemana beliau? Ustadz Tengku Zulkarnain yang biasanya ada juga di Hijrah Fest. Kemana beliau? Kang Rashid, Syekh Ali Jaber, ibu saya Desember tanggal 26 jam 12.21. Kemana beliau setelah wafat? Kita yang pulang dari sini nanti tiba-tiba kemudian wafat. Mungkin malam ini kita wafat, mungkin besok pagi kita wafat. Pertanyaannya, kemana kita setelah wafat? Apa yang terjadi di alam kubur? Bagaimana kejadian di alam kubur? Kemudian setelah alam kubur ada apa? Pertanyaan ini harus dijawab teman-teman semuanya. Dan ini jawaban yang benar dari Islam. Yang pertama, dari mana seluruh ini berasal? Allah. Allah lah yang menciptakan kita dari setetes air mani. Jadi manusia beraneka ragam. 1, 2, 3, sidik jari jempolnya ke atas semua. Jempol kanannya ke atas semua. Jempol kanannya, mana yang punya jempol kanan? Alhamdulillah. Oke, ke atas semuanya. Coba lihat jempolnya.
Sama nggak kanan kirinya? Teman kanan kirinya sama jempol kita? Beda. Sidik jari kita? Kalau kakak adik? Beda. Kalau kembar? Beda. Kalau ibu dengan anak? Tahu nggak pelajarannya? Allah menciptakan manusia 8 miliar, 8 miliar sidik jari. Merinding banget tuh. Ustadz, berarti orang-orang yang sudah meninggal dulu, sidik jarinya tidak akan berulang. Berarti Allah menciptakan satu manusia, satu. Dan tidak akan berulang. Handphone saya, istri gak bisa buka. Kenapa? Pakai sidik jari. Anak saya gak bisa buka. Kenapa? Pakai sidik jari. Walaupun anak kandung sidik jarinya berbeda. Teman-teman yang dirahmati Allah, sadar gak? Antum nanti dibangkitkan di yaumil mahsyar berdasarkan sidik jari masing-masing. Makanya apa? Hati-hati sama tangan. Tangan ini flash disk. Semua kelakuan antum di dunia, semua akan diputar lagi di layar besar. Di mana putarnya? Dari sidik jari. Maka teman-teman yang disayang Allah, ada 8 miliar sekarang manusia hidup, 8 miliar sidik jari. Kalau absen pakai hijrah pes pakai sidik jari, kira-kira bisa nggak ngabsenin orang? Enggak. Apa pelajarannya? Kita diciptakan Allah. Berarti sidik jari beda, rezekinya beda. Ajalnya beda. Jodohnya beda. Masalah hidupnya beda-beda. Ini dari ujung sana sampai ujung sono. Ini kalau saya tanya satu persatu, ujian hidupnya beda-beda. Ada yang diuji dengan apa? Ustadz, aku sudah punya suami tapi gak punya anak. Ustadz, aku sudah punya anak tapi suamiku wafat. Ada yang pertanyaannya, Ustadz udah ada suami, udah ada anak, gak punya pekerjaan. Teman-teman semuanya, ujian orang beda-beda. Ujian orang beda-beda. Ada yang kaya, gak punya anak. Ada yang banyak anak, gak punya duit. Pilih mana? Banyak anak gak punya duit atau banyak duit gak punya anak? Banyak duit, banyak anak. Ada yang banyak duit, banyak anak, suaminya di KPK. Mau? Setiap orang ujiannya beda-beda. Saya beda lagi ujiannya. Saya lahir dari keluarga broken home. Punten bagi teman-teman yang sama dengan saya punya orang tua pisah sejak SD kelas 6. Ujian bagi hidup saya. Saya punya orang tua yang kemudian tidak bersama. Sejak saya SD sampai kemudian saya meninggal. Mungkin mereka tidak akan pernah bersama. Kenapa? Karena mereka sudah memilih hidup untuk berpisah. Ujian hidup orang beda-beda. Ada yang duitnya banyak, anaknya gak ada. Ada yang anaknya banyak, duitnya gak ada. Yang pasti kita datang dari Allah dan akan di dunia. Untuk apa kita di dunia? Untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin, manusia di dunia ini untuk taat sama Allah. Makan yang halal, hidup yang halal. Jangan merugikan orang lain. Hidupnya baik-baik saja. Itu tujuan penciptaan. Kemana kita setelah ini? Kita akan pulang menghadap Allah. Kita akan berjejer teman-teman semuanya. Kayak gini nanti bentuknya. Cuma gak duduk, bentuknya berdiri. Di mana Ustadz? Yaumil mahsyar. Berapa lama Ustadz? Nabi kita kasih bocoran. Berapa lama? 50.000 tahun lamanya. Manusia pertama sampai manusia terakhir berdiri. Disusun rapat-rapat seperti anak panah dalam wadahnya. Kayak gini rapat semuanya. Sudah Bunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, iya wahai istriku. Manusia pertama sampai manusia terakhir ada di sana? Ada di sana. Mereka disusun rapat-rapat? Iya. Pakai baju apa? Apa kata Nabi? Mereka tidak berpakaian sehelai pun. Apa kata Bunda Aisyah? Ya Rasul, kami malu. Nanti di antara kami saling melihat aurat. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Aisyah istriku tercinta, beratnya dosa dan pertanggungjawaban orang masing-masing dan cemasnya dia, apakah amalnya diterima atau ditolak, menyebabkan orang tidak sempat lagi melihat kanan dan kirinya. Jadi sebelah antum bisa jadi ahwat, tapi antum jangan ngaco. Jangan dikira, seksi juga nih orang. Enggak sempet bro. Kenapa? Antum di situ hari pembalasan. Nanti kalau terima rapot di tangan kanan, alhamdulillah masuk dalam jalur surganya Allah. Tapi bahaya kalau
catatan kita masuk di tangan kiri kita, maka kita harus masuk ke neraka jahanam. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, berapa lama kami di neraka jahanam? Apa kata Nabi? 1 hari di dalamnya setara dengan 1000 tahun lamanya. Sehari, kita masuk sehari doang. Itu kayak 1000 tahun di dunia. Di mana itu? Setelah kita alam dunia. Teman-teman semuanya siap-siap. Bisa jadi ini malam yang terakhir. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, ini harus dimiliki. Amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wal qadar. Sama enggak rukun iman kita? Sama. Teman-teman yang dirahmati Allah, maka ya, nih ayat keimanan, ayat belief. Apa kata Allah? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Siapa mereka? Mereka adalah orang beriman yang beriman kepada perkara yang gaib. Pahala itu gaib, dosa itu gaib, surga itu gaib, neraka itu gaib, tapi mereka yakin bahwa itu semuanya la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, maka orang-orang ini saya ingin kasih contoh dulu yang hadir di sini. Pernah lihat ini? Pernah pakai ini? Pernah kenal? Siapa namanya? Rice cooker, betul. Gimana cara makainya? Dibuka dulu, terus dicetrek. Belum juga dimasukin, udah cetrek. Dibuka, terus masukin berasnya, terus siram airnya, terus ditutup, terus dicolok dulu, main cetrek-cetrek aja, dicolok dulu baru dicetrek. Pertanyaan saya, tolong semua yang hadir jawab, ditinggalin atau ditungguin? Kenapa ditinggalin? Kenapa ditinggalin? Yakin apa? Yakin bahwa rice cooker akan merubah beras menjadi, ada nggak yang masak rice cooker ditungguin? Awas lu ya, lu ngerubah nggak? Awas lu. Ada? Enggak. Teman-teman yang dirahmati Allah, yakin. Antum sama rice cooker yakin, sama Allah. Jangan-jangan Tuhannya rice cooker. Masa sama rice cooker percaya? Cetrek, tinggalin aja. Loh, kok ditinggalin? Nggak apa-apa, dia akan merubah beras menjadi nasi. Betul? Tapi kenapa sama suaminya nggak percaya? Sherlock dong mas. Udah di hotel, iya. Coba foto, coba video call. Kamu lagi di mana? Berarti tidak percaya dengan suaminya. Teman-teman yang dirahmati Allah, belajarlah dari rice cooker. Kita percaya sama rice cooker, tapi kadang kita ragu sama Allah. Jujur, istighfar. Astagfirullahaladzim. Nggak yakin. Ustadz, nanti kalau aku nikah, biaya hidup Jakarta. Katanya minimal sekarang 5 juta, 7 juta. Berarti kalau berdua berapa? 14 juta. Yakin? Buktinya banyak jomblo. Banyak orang nggak yakin. Ustadz, kalau punya anak, nanti dia sekolah. Nanti dia akan ini, sekolah. Nanti dia akan makan. Nanti dia akan ini. Duit dari mana? Nggak yakin. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, ciri-ciri unlimited belief, catat. Yang pertama, orang yang punya unlimited belief, ciri-cirinya, kalau mau kenal sama dia, ciri-cirinya gimana? Dia pasti punya mimpi yang besar. Mbak, kalau ada laki-laki melamar, mau tahu dia punya unlimited belief, coba tanya, kalau kita nanti nikah gimana? Kalau dia bilang, kita tinggal di rumah orang tuaku, langsung tolak. Kenapa? Gak punya mimpi besar, gak punya dream, gak punya visi. Orang yang mimpi besar berarti dia punya unlimited belief. Siapa dia? Dia adalah orang yang punya mental penakluk dan dia yakin kepada Allah. Siapa dia? Sultan Muhammad Al-Fatih. Ustadz Felix Siau masuk Islam tahun 2002. Diskusi dengan saya jam 7 malam sampai jam 5 subuh. Debat. Tentang apa? Quran, surga, neraka, Allah, malaikat. Debat di kontrakan saya jam 7 malam sampai jam 5 pagi. Antum boleh coba nanti ngobrol, debat jam 7 sampai jam 5. Insya Allah bubar. Ngantuk. Kita ngobrol saking asiknya. Gak makan, gak minum, gak ke toilet.
Jam 5 pagi dia ulurkan tangannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Langsung saya peluk, saya ingat banget itu tetesan air mata kita pertama kali beliau masuk Islam. Dan saya kasih nama, namanya adalah Muhammad Al-Fatih. Cuma karena beliau Chinese, beliau nggak mau pakai nama itu, beliau pakai nama asli. Ya, nama Muhammad Al-Fatih. Dan ternyata alhamdulillah Muhammad Al-Fatih menjadi nama anak-anak Indonesia terbanyak di tahun ini. Aplaus buat Al-Fatih. Masya Allah ya. Banyak loh, dikit-dikit nama anak, siapa namanya? Fatih. Siapa anaknya? Fatih. Kalau dulu nggak ada nama Fatih. Kenapa Muhammad Al-Fatih? Dia adalah orang yang punya mimpi yang tinggi. Kenapa? 1400 tahun lalu Nabi kita bilang nanti akan ditaklukkan Konstantinopel. Di mana Konstantinopel itu? Di Turki, Istanbul. Apa kata Nabi? Sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya. 800 tahun berlalu lahirlah Sultan Muhammad Al-Fatih dari kekhilafan Utsmaniyah. Kemudian apa? Berkata Abdullah bin Mas'ud, tatkala kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menulis, tiba-tiba beliau ditanya, mana kota yang lebih dulu ditaklukkan? Konstantinopel atau Rum? Rasul menjawab, akan ditaklukkan kota Heraklius, yakni Konstantinopel. Hadis ini sahih. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah beliau dengan pasukannya 250.000 pasukan dikerahkan untuk menghancurkan Konstantinopel. Hancur semua pasukannya. Tapi karena punya keyakinan, dia kirimkan pasukan dari laut, 113 kapal hancur dengan 27 kapal Konstantinopel. Darat hancur, laut hancur. Apa yang dilakukan oleh orang yang unlimited belief? Dia angkat kapal, dia suruh pasukannya didorong 112 kapal naik Gunung Galata. Teman-teman semuanya, nanti kalau main ke Istanbul masih ada gunungnya, bahkan sekarang sudah ada menaranya dan didorong oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dan pasukannya sehingga masuk dari arah yang tidak disangka oleh pasukan Konstantinopel. Tepat hari Jumat pagi, Konstantinopel berhasil ditaklukkan oleh orang yang unlimited belief. Top, keren nih orang. Kenapa? Dia punya visi, dia punya keyakinan bahwa Allah pasti akan menolong kita. Teman-teman yang dirahmati Allah. Yang kedua, ciri-ciri orang punya unlimited belief, bukan cuma mimpi, bukan cuma punya visi, bukan cuma punya ingin, tapi orang itu dia akan punya ikhtiar terbaik. Kenapa? Karena dia tahu untuk mendapatkan yang terbaik, dia harus punya tim yang terbaik. Teman-teman yang punya bisnis, kalau bisnisnya ingin tumbuh, harus punya tim yang terbaik. Kenapa? Karena mereka tahu kesuksesan tidak akan bisa dibayar kecuali dengan kepayahan. Teman-teman yang dirahmati Allah, ciri-ciri yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul kita mengabadikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Nabi berkata, seandainya kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti Allah akan memberi kalian rizki sebagaimana burung diberikan rizki keluar di waktu pagi dalam keadaan lapar, kemudian pulang perutnya kenyang. Burung terbang, berarti burung ikhtiar nggak? Ikhtiar. Teman-teman mau menggapai mimpi, tapi teman-teman nggak mau ikhtiar, nggak bisa. Saya punya ikhtiar, Indonesia cinta Quran, itu visinya. Visinya apa? Ingin Indonesia ini cinta sama Quran. Gimana caranya? Saya bangun tim, saya bangun sistem, saya bangun kaderisasi, saya bangun sekolah, saya bangun untuk apa? Saya bangun YouTube Cinta Quran TV. Teman-teman jangan lupa subscribe, nonton podcastnya. Alhamdulillah ya, kita sudah dapat golden play button sebelum teman-teman yang lain dapat golden play button. Ya, sekarang followernya, subscribernya sudah 1,5 juta. Yang nonton sudah 240 juta teman-teman semuanya. Itu berarti apa? Ikhtiar. Ikhtiar. Jadi kalau punya mimpi harus punya ikhtiar. Fa'idha farokta fansob. Wa ila rabbika. Apa artinya? Krik, 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 krik.
Faida, dan jika farokta fansop, kamu udah beres urusan, kamu harus beresin pekerjaan yang baru lagi. Wa ila rabbika fargob, apa artinya? Kepada Tuhanmu lah kamu berharap, jangan berharap sama manusia. Berharap sama manusia sakit hati yang disengaja. Sakit loh ngarep sama manusia, jangan pernah berharap sama manusia teman-teman semuanya. Maka apa yang ketiga? Yang ketiga, ciri-ciri unlimited belief. Yang pertama apa tadi? Iya, impiannya tinggi, nggak main-main. Mbak, cita-citanya apa? Ustadz, saya pingin bangun pesantren di seluruh dunia. Wah, itu tuh mimpi tuh. Ya, tapi mungkin terwujud? Nggak bisa. Kalau tidak, ikhtiar yang terbaik. Yang ketiga, apa yang terjadi? Orang-orang yang unlimited, ibadahnya mantep mas bro. Sholat malamnya nggak pernah tinggal. Sedekahnya ekstrim. Zikirnya nggak pernah putus. Tahu Muhammad Al-Fatih? Sepanjang hidup tidak pernah tinggal sholat rawatib. Pantas naklukin Konstantinopel, ya enggak? Tidak pernah tinggal tahajud. Antum? Selalu tinggal sholat tahajud. Dan umur 7 tahun sudah hafal Quran 30 juz 114 surah. Masya Allah. Jadi memang ibadahnya mantap. Apa kata Nabi? Seandainya kamu tahu apa yang aku tahu, kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Teman-teman yang dirahmati Allah, maka ada 3 tipe manusia. Ayo pilih. Yang pertama, Muslim, taat, kekal di surga. Yang kedua, Muslim, perbuatannya maksiat, neraka dulu baru surga. Atau ingin jadi orang kafir, perbuatan yang gak pernah dihitung Allah, dianggap zero dan nanti akan kekal di neraka. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, tangannya semua ke atas. 1, bismillah, jadi doa. Ya Allah, kami jadi muslim yang taat dan di akhir hidup kami surga ya Allah. Amin. Itu. Teman-teman yang dirahmati Allah, maka lihat, saya ingin cerita hadis, merinding dengar hadis ini. Apa kata Nabi? Nabi berkumpul dengan para sahabat. Nabi berkata, dari Abdurrahman bin Auf, dia berkata, bersabda, Abu Bakar di surga, Utsman di surga, Tolhah di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Para sahabat dijamin masuk surga. Pertanyaan saya, meskipun mereka dijamin masuk surga, setelah kabar ini mereka tetap sholat atau enggak? Tetap sholat. Mereka dijamin masuk surga, ibadahnya luar biasa. Kita enggak ada jaminan. Enggak ada siapa-siapa, enggak ada orang dalam, paham enggak? Ada orang dalam di surga? Cung, ada Ustadz, ponakan yang megang pintunya. Ada? Masya Allah, lihat Abdurrahman bin Auf di surga. Padahal Abdurrahman adalah orang yang kaya. Berarti orang kaya juga bisa masuk. Tapi kata Nabi, Abdurrahman sini, ya Rasulullah kamu akan masuk surga. Alhamdulillah, nangis. Surga, kamu akan masuk surga bersamaku. Tapi khusus untuk engkau merangkak. Abdurrahman bertanya, aku masuk surga? Iya, tapi merangkak. Kalau kabar ini nyampe ke teman-teman masuk surga tapi merangkak, reaksinya gimana? Gak apa-apa deh, yang penting itulah levelnya beda. Abdurrahman bin Auf dapat kabar masuk surga merangkak, nangis, pulang kepada istrinya. Apa katanya? Wahai istriku, sini, ada apa? Aku dapat kabar gembira. Apa? Dari Nabi, aku dijamin masuk surga. Istrinya, ya Allah suamiku, kalau kamu masuk surga, jangan lupa bawa aku ya, biar kita di surga bareng-bareng. Apa kata Abdurrahman? Wahai istriku, tapi aku masuk surga merangkak. Jawaban istrinya sama nggak dengan orang yang ada di sini? Gak apa-apa suamiku, yang penting beda. Orang yang ibadahnya mantap, wahai suamiku, kenapa masuk surganya merangkak? Karena banyaknya harta kita.
Oh itu problemnya. Kalau soal ngabisin harta tanya bapak-bapak apa tanya ibu-ibu? Oh, siapa yang paling bagus kalau ngabisin duit? Makanya namanya walk shop, betul. Bapaknya walk, ibunya shop. Apa yang terjadi? Tenang suamiku, dipeluk. Tenang suamiku, kalau soal ngabisin duit serahkan padaku. Apa kata suaminya Abdurrahman bin Auf? Silahkan. Teman-teman diumumkan. Pengumuman, pengumuman. Pengumuman, pengumuman. Dicari yang punya kurma-kurma di seluruh jagat. Kumpulkan, kami beli dengan harga yang mahal. Karena zaman itu kan gak banyak produk, adanya kurma dan seterusnya. Dikumpulkan semua orang datang bawa kurma 2 ton, 5 ton, 10 ton. Kumpul banyak menggunung kurma. Apa kata istrinya? Alhamdulillah suamiku, duit kita habis. Suaminya bilang alhamdulillah, langsung sujud syukur. Ternyata kurmanya membusuk, hari demi hari membusuk. Ternyata ada pengumuman dari Raja Ethiopia. Apa pengumumannya? Pengumuman, pengumuman. Siapa yang punya kurma busuk? Tolong jual kepada raja di Ethiopia. Kami akan beli 10 kali lipat dari harga dia jual. Siapa yang paling kaya? Siapa yang paling kaya? Abdurrahman bin Auf. Suaminya pingsan lagi. Apa dia bilang? Kok mau jadi miskin aja susah ya? Kalau memang udah takdir kaya, antum gak bisa miskin, paham gak? Tapi kalau udah miskin, nggak akan bisa kaya. Mau antum 17P juga kagak bisa. Tahu 17P? Pergi pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan, pantat peot, punggung pegel, pala pusing, pingsan-pingsan, potong pajak. Nggak akan bisa kaya. Jadi udah takdirnya gimana dong? Abdurrahman bin Auf dapat surga dengan cara merangkak. Saking apa? Susah ngabisin duitnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, ibadah mereka luar biasa. Catat, ingat pesan dari Ibnu Taimiyah. Beliau berpesan, semakin besar harapan seorang hamba terhadap karunia dan rahmat Allah dalam memenuhi kebutuhannya, pasti akan semakin kuat pula penghambaan dia kepadanya. Baca kalimat ini pelan-pelan, resapi, teman-teman akan dapat maknanya. Semakin besar harapan seorang hamba terhadap karunia dan rahmat Tuhannya untuk memenuhi kebutuhannya, pasti akan semakin kuat pula penghambaan dia kepadanya. Dan semakin besar pula kebebasannya dari bergantung kepada selainnya. Ini dalam banget kalimatnya. Jadi kalau kita semakin kuat keinginan, pingin ini, pingin itu, pingin ini, pingin itu, berarti kita harus semakin dekat sama Allah. Aneh, pingin dapat suami yang baik, tapi nggak pernah sholat. Pingin dapat anak yang soleh, tapi nggak bisa baca Quran. 72% umat Islam Indonesia nggak bisa baca Quran. Kayak gitu pingin kehidupan yang baik. 0, bohong. Nggak akan bisa. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, ada berapa tadi tanda-tanda unlimited belief? 3, 1, punya mimpi yang besar. Yang kedua, punya ikhtiar yang terbaik. Yang ketiga, ibadahnya mantep. Sholat malamnya gak pernah putus. Duhanya gaspol, sedekahnya boros. Rajin ke masjid, hobinya bangun masjid. Insya Allah kita akan mendapatkan janji-janji Allah. Janji-janji Allah pertama, wa mayyattaqillah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri rizki yang tidak disangka-sangka. Teman-teman, rezeki itu ada 2. Rezeki yang diantar dan dijemput. Rezeki orang soleh lebih banyak diantar atau dijemput? Diantar. Duduk, tiba-tiba, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini ada mobil gak kepake buat antum aja. Orang soleh itu dunia yang datangin dia, bukan dia yang datangin dunia. Beda level. Paham? Maka teman-teman jadi orang soleh aja deh. Beneran, serius. Kenapa? Orang soleh itu rezekinya dihantar. Makanya gak usah heran. Guru saya, diam aja di rumah. Paling dia cuma ngajar ngaji. Ya, sholatnya gak pernah putus. Jangan kaget ya. Wajahnya seperti orang 40 tahun. Umurnya 92 tahun. Seger. Kalau antum?
wajahnya seperti 90 tahun, umurnya baru. Kenapa? Karena jarang berinteraksi dengan cahaya Ar-Rahman, jarang tahajud. Teman-teman mau sukses? Mau sukses? Jangan pernah tinggal sholat malamnya. Berat banget itu Ustadz. Memang, antum mau jadi orang sukses tapi mau ringan. Nggak bisa, maka rezekinya tak disangka-sangka. Yang kedua, akan diberi solusi. Apapun masalahnya, ada jalan keluar. Apapun masalahnya, ada jalan keluar. Kenapa? Takwa, dimudahkan urusan. Seluruh urusannya jadi mudah. Tidak pernah mengalami kesulitan. Masya Allah, luar biasa. Dimudahkan, dihapus dosa-dosanya. Dosa besar dan dosa kecil, dan pahalanya berlipat ganda. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, saya punya waktu yang terbatas, maka ada 3 ciri-ciri yang harus kita kejar. Dan saya berdoa kepada Allah, semua yang hadir hari ini, orang-orang yang unlimited belief, orang-orang yang punya mimpi yang besar, orang-orang yang punya ikhtiar yang terbaik, dan orang-orang yang punya ibadah yang mantap. Ibadah duniawinya, ibadah ukhrawinya luar biasa. Barakallahu lana walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.